Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, jadallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-168. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengiringi jenazah. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika atau saat mengiringi jenazah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya mengiringi jenazah itu dianjurkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, umirna bittiba'il janaiz, kita semua diperintahkan untuk mengantarkan jenazah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Bukhari menyebutkan demikian. Dan hukum mengusung atau mengantar jenazah muslim adalah fardu kifayah. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban atas orang lain. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang hak muslim yang satu dengan hak muslim yang lain. Nabi SAW mengatakan hakul muslim al muslim situn. Dalam riwayat ini disebutkan khamsun. Hak muslim yang satu dengan yang lain ada 6. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 5. Di antaranya adalah mengiringi jenazah, wattiba'ul janaiz di antaranya. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul atis. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan 6 ditambah dengan wa yastansahaka fansahhu, jika saudaramu meminta nasihat maka berilah nasihat. Begitu juga Nabi mengatakan udul marido wattabi'ul janaiz tuzakkirkumul akhirah, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, niscaya itu akan mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Ini perintah-perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja perintah ini hukumnya fardu kifayah. Jika ada sebagian orang yang sudah melakukannya, maka yang lain gugur. Tetapi dalam hal ini, dalam mengiringi jenazah, maka harus diperhatikan rambu-rambunya, harus diperhatikan hal-hal berikut sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Yang pertama adalah kaum wanita dianjurkan untuk tidak mengiringi jenazah. Dan larangan di sini adalah larangan tanzih, yaitu ikrah tanzih, sebagaimana hadis Ummu Atiyah. Nabi SAW mengatakan, kunna nunha an ittiba'il janazah walam ya'zim alaina. Kami dilarang oleh Nabi SAW mengiringi jenazah, namun Nabi SAW tidak melarang kami secara mutlak. Artinya apa? Kata para ulama, jika wanita itu diprediksi untuk tidak niyahah, tidak meratap, tidak meraung, menangis dan seterusnya, maka masih dibolehkan. Tetapi jika wanita itu adalah wanita yang lembut hatinya, yang mudah menangis sehingga dikhawatirkan nanti dia niyahah, meratap, maka tidak boleh mengiringi jenazah. Begitu juga hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari disebutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Berdasarkan keumuman hadis ini, kaum wanita hendaknya tidak mengiring jenazah ke pemakaman. Adapun sholatnya maka disyariatkan bagi mereka sebagaimana juga halnya laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah adalah tidak boleh mengiringi jenazah yang melanggar syariat. Yang melanggar syariat diantaranya Nabi SAW menyebutkan dengan suara teriakan, dengan api. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad disebutkan la tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Hendaknya jenazah itu jangan diiringi dengan suara dan api. Apa yang dimaksud dengan suara di sini? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW an tuttaba'a janazatun ma'aha ronnatun. Rasulullah SAW melarang mengiringi jenazah dengan disertai rintihan, dengan disertai suara ratapan, tangisan. Ini yang dimaksud dengan suara. Begitu juga dari Amr bin As, beliau berwasiat seraya mengatakan, fa iza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun. Kata Amr bin As, jika aku mati radhiyallahu anhu, jangan ada seorang pun wanita yang meratap. Jangan sampai ada yang meratap, menangis, meraung. Dan juga jangan ada api yang menemaniku. Asar ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika di akhir hayatnya, beliau mengatakan la tadribu ala qustatan wala tatba'uni bimijmarin wa fi riwayatin binarin. Kata Abu Hurairah, janganlah kalian mendirikan kemah untukku. Ya, kalau ada orang meninggal, biasa sebagian manusia di negeri kita ada yang membuat kemah di kuburan. Nah, ini terlarang ya. Ini terlarang. Kata Abu Hurairah, janganlah kalian mendirikan kemah untukku dan jangan pula mengiringi dengan api, dengan api. Asar ini sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi tidak boleh mengiringi jenazah itu dengan pelanggaran syariat seperti suara rintihan, suara tangisan, bahkan sampai ratapan, dan juga dengan api dan seterusnya yang semisal ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga tidak boleh anarkis ketika mengiringi jenazah. Terkadang saudara-saudara kita di negeri kita di Indonesia ketika mengiringi jenazah itu anarkis sekali, sampai membentak-bentak supir bis, kontainer lah diberhentiin sampai dia berhenti di tengah jalan. Subhanallah, ini mengganggu kenyamanan orang. Kita ingin mendapatkan pahala dalam mengiringi jenazah, bukan ingin mencari dosa. Maka diperhatikan wahai saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Yang ketiga, tidak boleh mengeraskan suara di hadapan jenazah. Berdasarkan ucapan Qais bin Ubadah radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Tidak boleh mengangkat suara ketika di dekat jenazah, sebagaimana perkataan Qais bin Ubadah tadi. Biasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna, tidak menyukai raf'as saut, teriak-teriak, bahkan sampai bercanda-bercanda. Jangan sampai kita mengantarkan jenazah tapi malah berbuat kemungkaran sambil ngerokok. Subhanallah, ini nggak ada adab sama sekali. Kita sedang mengantarkan jenazah, maka hormati. Jangan malah bercanda-bercanda, jangan malah teriak-teriak, malah jangan sampai seperti orang yang tidak memiliki adab, yang tidak pernah diajarkan adab. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad juga mengatakan, ilzam turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka turuqad dhallah
wala taghtarra bikathratil halikin. Ilzam turuqal huda. Ilzam, tetaplah engkau berada di jalan petunjuk. Wala yadurruka qillatas salikin, maka tidaklah membahayakanmu orang yang sedikit menempuh jalan tersebut. Walaupun sedikit, tapi tetap di atas kebenaran, maka istiqomahlah. Wa iyyaka turuqad dhalah, dan waspada, hati-hati, tinggalkan jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan. Walau taghtarra bikasratil halikin, dan jangan tertipu walaupun banyak orang yang mengikuti, karena orang yang mengikuti jalan kesesatan niscaya mereka akan binasa. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah adalah berjalan atau bolehnya berjalan di setiap sisi jenazah. Berjalan di setiap sisi jenazah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu yasiru khalfal janazah. Orang yang naik kendaraan itu mengiringi jenazah di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Adapun yang berjalan kaki, ia boleh berjalan di mana saja, di samping jenazah, kanan kiri, di depan ataupun di belakang ataupun di belakang. Wattiflu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Adapun jenazah anak kecil juga disolatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan doa dimohonkan ampunan dan dimohonkan rahmat. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dan yang lainnya. Begitu juga ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-mashyu khalfaha afdal minal mashyi amamahu ka fadli salatir rajul fi jama'atin ala salatil faddi. Berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di depannya. Ini yang diperhatikan. Walaupun boleh secara hukum asal orang yang berjalan kaki boleh mengiringi jenazah di depan jenazah, tetapi yang lebih utama adalah berjalan di belakangnya. Ustadz, kalau yang mengangkat kurung batangnya gimana? Maka ini dikecualikan. Orang yang berjalan di belakang jenazah itu lebih utama daripada berjalan yang di depannya. Seperti keutamaan kafadl sholatir rajul fi jamaah, seperti keutamaan orang salat berjamaah ala sholatil faddi dibandingkan salat sendirian. Asar ini diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan juga riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam At-Tahawi. Dan asar ini sanadnya hasan. Bahkan ada yang menghukumi sanad ini dengan hukum marfu, sebagaimana disebutkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Ahkamul Janais, Jadi kalau kita mengiring jenazah lebih utama di mana? Lebih utamanya berjalan di belakangnya walaupun dia berjalan kaki. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang, subhanallah, orang di depannya naik motor ugal-ugalan, berhentiin mobil. Sebenarnya dengan suara sirine ambulans tadi itu sudah cukup menunjukkan itu ada jenazah tuh. Apalagi zaman sekarang mobil-mobil kalau mendengar suara sirine di belakang, mereka biasanya akan minggir. Tidak perlu anarkis. Ya, kalaupun kita ingin membuka jalan untuk agar lebih lancar perjalanan, jangan terlalu anarkis. Dengan sopan, dengan lembut, orang itu akan dengan senang hati minggir insyaallah taala. Berbeda dengan kalau anarkis, dengan kekerasan, dengan tidak sopan gitu ya, orang malah akan membenci. Bisa jadi dia malah mendoakan keburukan untuk si mayit. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan saya wasiatkan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, agar berlaku sopan. Dan saya tidak ridho misalnya ketika saya mati diiringi dengan anarkis seperti itu. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kelima, berjalan kaki lebih utama dibanding menaiki kendaraan ketika
mengiringi jenazah atau membawa jenazah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tsauban, bahwasanya Nabi SAW pernah dibawakan seekor hewan tunggangan ketika mengiringi jenazah, namun beliau menolak. Kemudian beliau pun ditawarkan kembali hewan tunggangan, kemudian beliau menaikinya. Kemudian ditanya tentang hal tersebut, kenapa kok sebelumnya menolak, sekarang mau? Nabi SAW mengatakan, innal malaikata kanat tamshi falam akun la arkaba wa hum yamshuna falam zahabu raqibtu. Sungguhnya para malaikat berjalan kaki ketika mengiring jenazah, sehingga aku tidak ingin menaiki kendaraan, sedang mereka para malaikat aja berjalan kaki, kok saya malah naik kendaraan. Ketika mereka telah pergi, maka aku pun naik kendaraan. Ini hadisnya dari Imam Abu Dawud. Tentu saja hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hakim menurut syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang disunahkan berjalan kaki bagi yang mampu, namun boleh atau diperbolehkan untuk naik kendaraan. Tapi kalau kita melihat jarak antara rumah duka, rumah si mayit, atau ketika mayit meninggal itu dengan kuburan dekat, maka lebih baik jalan kaki. Jalan kaki. Tapi kalau misalnya jauh sampai berkilo-kilo, ya tidak ada masalah menggunakan kendaraan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, berdiri menghormati jenazah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar dari Amr bin Rabi'ah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Iza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu." Apabila seorang dari kalian melihat jenazah dibawa, diusung, fa in lam yakun masyian ma'aha falyakum, jika ia tidak berjalan mengiringinya, dia tidak ikut berjalan mengiringi jenazah, maka hendaknya dia berdiri. Hendaknya ia berdiri sehingga jenazah itu berlalu. Berlalu. Atau hingga jenazah itu diletakkan sebelum jenazah itu membelakangi. Artinya apa? Sampai dia berlalu, sampai tidak nampak, sampai tidak terlihat. Dalam lafaz yang lain disebutkan, idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tukhallifakum aw tudoa. Jika kalian melihat jenazah dibawa, maka berdirilah sehingga jenazah itu berlalu membelakangi kalian, atau hingga ia diletakkan untuk dikuburkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumul janazah faqumu, jika kalian melihat jenazah dibawa, diusung, maka hendaknya kalian berdiri. Faman tabi'aha falayaqudu hatta tudoa, dan siapa saja yang ikut jenazah itu sampai ke kuburan, maka janganlah ia duduk sampai jenazah itu diletakkan, sampai jenazah itu dikuburkan. Dan banyak lafaz yang lain dari hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adab, ya, ketika kita mengiringi jenazah, maka untuk menghormatinya kita berdiri dan tidak duduk sampai jenazah itu dikuburkan. Kemudian hal yang harus diperhatikan lagi ketika mengiringi jenazah adalah tidak duduk sampai dikuburkan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha falyaqud hatta tudoa. Siapa saja di antara kalian yang melihat jenazah dibawa, maka hendaknya dia berdiri, dan janganlah ia duduk sampai dia diletakkan di dekat kuburnya, sampai dia diletakkan di tempat kuburnya. Imam Bukhari menafsirkan hingga diletakkan, maksudnya adalah orang yang mengiring jenazah hingga diletakkan dari pundak-pundak kaum laki-laki yang membawanya, sehingga dia duduk, maka ia diperintahkan untuk berdiri.
jika jenazah sudah diangkat kerandanya, diletakkan di pundak-pundak kaum muslimin, maka adabnya janganlah ia duduk sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, sampai dikuburkan, baru boleh kita duduk. Ini adab-adab dalam mengiringi jenazah. Begitu juga cepat dalam mengusung jenazah. Yang ke-8, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, asri'u bil jenazah, maka bersegeralah, cepatlah kalian dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Jika jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, maka kebaikanlah yang kalian segerakan untuknya. Wa in takun ghairu dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Namun jika ia tidak demikian, maka keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian, bebannya sudah hilang. Dan juga disunahkan yang ke-9, memanggul jenazah di atas pundak. Dan kalau tadi sudah sebutkan, kalau misalnya tempat untuk menguburkan itu dekat, maka yang lebih utama adalah dengan dipanggul, bukan dengan mobil jenazah, jenazah. Ini yang lebih utama tentunya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala memberikan alasan kenapa tidak boleh menggunakan mobil jenazah. Yang pertama, kata Syekh Albani, itu adalah adat yang dilakukan oleh orang kafir, dan Islam melarang kita taklid dengan orang-orang kafir. Ini pendapatnya Syekh Albani ya. Yang kedua, mobil jenazah dalam membawa jenazah adalah suatu yang bid'ah. Ini menurut Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, menghilangkan tujuan dari pengusungan jenazah. Yang namanya pengusungan ya diangkat oleh orang. Wattabi'ul janaiza tuzakkirukumul akhirah, karena itu bisa mengingatkan akhirat. Yang keempat, alasan Syekh Albani tidak membolehkan mengusung jenazah dengan mobil jenazah adalah itu dapat memperkecil jumlah manusia yang mengantar, yang ingin meraih pahala dengan berjalan kaki. Yang kelima, tidak mencerminkan syariat Islam yang suci dan penuh toleransi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja ini pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dan kita katakan kalau jenazahnya itu dekat menuju tempat pemakaman, maka yang lebih utama, lebih baik diusung dengan diangkat dan jalan cepat. Oleh karena itu kalau capek ganti-gantian. Makanya saudara-saudara kita yang lain sudah siap tuh mengiringi, sehingga ketika ada saudara kita yang sudah lelah, maka langsung diganti cepat. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh, sangat jauh sekali, ya mau tidak mau boleh ya. Allah ta'ala alam bishawab. Ya, kemudian juga tarbi ketika mengusung jenazah. Ini maksud dengan tarbi di sini adalah mengusung jenazah pada keempat sisi. Ya, pada keempat sisi, dan ini sunnah. Dan disunahkan wudu sesudah mengusung jenazah, sebagaimana hadis sahih, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa saja yang memandikan jenazah hendaknya dia mandi, dan siapa saja yang telah mengusung jenazah hendaknya dia berwudu. Di sini pernah kita bahas. Dan yang terakhir, menutup keranda itu dengan penutup. Kerandanya ditutup, ya, itu ditutup. Ini juga sunnah agar tidak terlihat dari pandangan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengutip pendapat para ulama mazhab yang 4, dan mereka memberitahukan kalau menutupi jenazah itu disunahkan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sebutkan, kita bahas, kita bacakan berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengiring jenazah. Pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas berkaitan tentang sunah-sunah dalam memakamkan, menguburkan jenazah, insyaallah ta'ala, dengan taufik dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.
yang kita bahas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, melindungi kita dari perut yang tidak pernah kenyang, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.